Halo adik-adik semuanya, Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik semuanya apa kabar? Kak Angel berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Adik-adik, hari ini kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Tuhan mengampunkan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Silalahi. Tapi sekarang Kak Angel mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya yang diambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Kak Angel ulang sekali lagi, dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Tema kita hari ini adalah berharap hanya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Silalahi, mari kita bernyanyi satu lagu pembuka, yaitu adalah Sukacita di Hatiku. Mari kita bernyanyi sama-sama. Terima kasih adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan tadi. Dan sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Mari kita berdoa dahulu. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami akan membaca sebahagian dari firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan melalui firman ini. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita siapkan dari Yesaya pasal 7 ayat 1 hingga 17. Mari kita sama-sama membacanya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya.
Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini berjudul berharap hanya kepada Tuhan. Adik-adik, pernahkah kalian mendapat kesulitan? Pasti pernah, bahkan sering kali pun barangkali ya. Nah biasanya kalau kita mendapat kesulitan, kita berusaha mencari jalan keluar atau solusinya. Bisa saja solusi itu kita dapat sendiri. Tapi kalau masalahnya atau kesulitan itu sangat sulit terpecahkan, tentu kita akan mencari pertolongan kepada yang lain, ke tempat yang kita rasa jauh lebih mampu dari kita, sehingga kita mendapatkan jalan keluar. Dalam firman Tuhan hari ini, kita tadi membaca ada 4 kerajaan. Kerajaan Israel, kerajaan Aram, kerajaan Yehuda, dan kerajaan Asyur. Pada zaman ini, atau ketika firman ini kita baca tadi, Raja Asyur, dia ingin meluaskan wilayah kerajaannya. Ya, nah Raja Asyur pada waktu itu bernama Tiglat-Pileser. Nah, dia mau meluaskan wilayah kerajaannya. Nah, kerajaan yang pertama-tama ingin ditaklukkannya itu adalah kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Ya, jadi dia berniat menyerang kedua kerajaan ini. Kerajaan Israel dan kerajaan Aram, tentu mereka merasa ya takutlah mau diserang oleh orang lain, wilayahnya mau diambil. Nah, mereka berusaha mempertahankan wilayahnya. Jadi mereka mencari kawan yang lain supaya bisa menghalangi atau melawan Raja Asyur yang ingin menaklukkan mereka. Nah, kemana mereka pergi? Mereka pergi kepada kerajaan Yehuda yang waktu itu rajanya Raja Ahaz. Nah, mereka minta kepada Raja Yehuda, ayolah kita bergabung supaya kita bisa melawan kerajaan Asyur itu. Tapi Raja Ahaz tidak mau bergabung. Karena Raja Ahaz tidak mau bergabung dengan Israel dan Aram tadi, maka kerajaan Israel dan Aram ini mengepung kerajaan Yehuda. Mereka ingin
menyerang kerajaan Yehuda. Nah, hal itu membuat rakyat kerajaan Yehuda ketakutan. Nah, sampai-sampai pada waktu itu Raja Ahaz juga merasa, wah, situasi sudah gawat nih. Nah, ketika dia pada suatu hari berada di jalan raya yang tadi di ayat 3 ada dikatakan, dia berada di ujung saluran kolam atas di jalan raya padang tukang penatu. Ketika dia berada di situ, rupanya Tuhan Allah tahu apa yang dialami oleh Raja Yehuda. Dia berfirman, dia berpesan kepada Yesaya. Pada waktu itu Nabi Yesaya berada di sana. Dia berpesan, Yesaya, pergilah temui Raja Ahaz. Bawalah anakmu yang laki-laki. Nah, berangkatlah Yesaya menemui Raja Ahaz. Ketika berjumpa, Yesaya berkata, Ahaz, ini pesan Tuhan. Kamu gak usah takut. Kerajaan Israel dan Aram itu nanti pasti akan dikalahkan oleh Asyur. Enggak usah takut. Tapi begini, coba kau datang kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Mintalah pertanda dari Tuhan. Pertanda di langit yang dari atas ataupun yang di bawah bumi. Namun apa kata Raja Ahaz? Aku tidak mau. Padahal sudah nabi ya yang mengatakan itu, menyampaikan pesan Allah kepadanya. Sebenarnya itu sudah satu pertolongan buat dia, satu petunjuk buat dia. Tapi dia tidak percaya. Dia bahkan mengatakan, tidak. Masa aku mau mencobai Allah? Itulah alasan dia. Nah, adik-adik, lalu apa yang dilakukan si Raja Ahaz? Dia bukannya minta pertolongan dari Tuhan seperti apa yang dianjurkan itu oleh Yesaya tadi. Tidak, dia malah pergi kepada Raja Asyur. Nah, kesanalah dia minta pertolongan supaya membantu dia mengusir Israel dan Aram yang mengepung kerajaan Yehuda tadi. Ya, akhirnya memang Ahaz minta pertolongan kepada Raja Asyur. Dia tidak mau menerima pertolongan Allah. Kenapa bisa begitu? Dia tidak percaya kepada Allah. Memang Raja Ahaz adalah raja yang menyembah berhala. Adik-adik, akhirnya memang Asyur bisa mengalahkan kerajaan Israel dan Aram. Tapi apa sekarang yang menjadi persoalan lagi bagi Yehuda? Tentu saja Yehuda sekarang juga menjadi daerah taklukan dari Raja Asyur. Raja Ahaz yang semula merasa bahwa kerajaan Asyur adalah temannya yang bisa menolong dia. Tapi rupanya itu membuat rakyatnya dan Raja Ahaz sendiri menderita. Kenapa adik-adik? Sekarang rakyat Yehuda di bawah pimpinan Raja Ahaz harus memberikan upeti kepada kerajaan Asyur sebagai tanda bahwa mereka sudah menjadi daerah taklukan dari Asyur. Nah, inilah adik-adik. Apa pesan firman Tuhan kepada kita hari ini? Dari cerita
yang kita dengarkan hari ini. Ketika kita sedang dalam persoalan, ketika kita sedang dalam kesulitan adik-adik, marilah kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Mohon pertolongan dari Tuhan dengan berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, pertolongan, kekuatan kepada kita. Kita percaya ya bahwa Tuhan senantiasa menyiapkan pertolongan bagi kita. Nah, demikian cerita kita hari ini adik-adik. Nah, sebagai ayat hafalan diambil dari Mazmur 118 ayat 8 yang berbunyi, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan, agar dalam setiap kesulitan yang kami temui, kami terlebih dahulu datang kepadamu Tuhan. Tolong kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita semua siapkan hati dan pikiran kita. Kita hendak mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Ayo ikutin abang, kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita pada saat ini. Kita persiapkan dari rumah masing-masing. Mungkin bagi kita yang ingin memberikan persembahan, secara virtual boleh nanti dari QR yang akan diberikan dari layar kita pada saat ini. Atau juga boleh kepada kita yang hendak memberikannya lewat gereja kita mampir sejenak ke gereja, kita bisa sampaikan juga ke gereja kita. Baiklah, sebagai dasar persembahan kita pada saat ini, dalam mengumpulkan persembahan diambil dari Roma 12, ayat yang pertama. Abang akan bacakan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Mari adik-adik kita satukan suara kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kaulah Harapan. 1, 2, 3. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Wajahmu dan berseru, pertolonganku
dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Baik adik-adik, kita satukan hati, kita akan berdoa untuk menutup acara ibadah kita pada saat ini. Abang yang akan pimpin. Kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami. Engkau masih menyertai kami, Engkau selalu mengasihi kami dan mengasihi keluarga kami. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, firman yang telah kami dengar. Kami harap ya Tuhan, kami bisa mengerti dengan firman-Mu. Kami juga berharap agar Engkau juga menuntun kami dalam perilaku sehari-hari, agar kiranya firman-Mu itu bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, persembahan yang telah kami berikan, kiranya itu juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh majelis, agar kiranya Tuhan, nanti persembahan itu bisa menjadi kemuliaan juga bagi Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna, tapi kami yakin Kau akan menyempurnakannya melalui perantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin, kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam... Oh ya, sebentar lagi kita akan Natal. Jadi kita akan bertemu nanti acara Natal kita. Oke adik-adik, selamat menanti kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.